warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Darta Parmesti dengan akhiran NPM 052. Saya Safira Naila dengan akhiran NPM 062. Saya Siti Zulaiha Toha dengan akhiran NPM 064. Dan saya Majarudin dengan akhiran NPM 036. Bye. Demotivasi adalah kondisi di mana seseorang mahasiswa mengalami penurunan akademik. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Kira-kira faktor apa aja yang bisa mempengaruhi demotivasi pada mahasiswa? Nah, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seorang mahasiswa mengalami demotivasi. Dan salah satunya adalah yang pertama adalah faktor dalam diri individu tersendiri seperti rasa malas, kemudian tidak ada semangat untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah faktor gampangnya terdistraksi oleh sosial media. Buat kalian yang suka sekali dengan media sosial, hati-hati nih. Dan kalau yang ketiga adalah faktor yang berasal di luar diri individu tersendiri, yaitu apa? Tekanan dari berbagai pihak. Contohnya adalah tekanan dari orang tua, kemudian tekanan dari guru atau dosen. Hal itu yang bisa menyebabkan seseorang mengalami demotivasi. Terima kasih kepada tester yang hadir pada siang hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai. Sebelumnya kami mendapatkan tugas sosial terapan dari dosen pengampu Ibu Indah Lutfi. Langsung saja kita kepada pertanyaannya. Sebelumnya, apakah merasa nyaman dengan kondisi ruangan di sini? Nyaman. Baik. Pertanyaan pertama adalah bagaimana perasaan kamu tentang perkuliahan belakangan ini? Baik, sudah lebih baik dari kemarin. Ada perasaan lain? Kadang ada sedikit rasa lelah juga, tapi udah lebih ringan. Pertanyaan selanjutnya adalah, bisakah kamu menggambarkan kebiasaan belajarmu? Seperti kapan, di mana, dan bagaimana cara kamu belajar untuk ujian atau mengerjakan tugas? Kalau saya proses belajarnya tidak begitu ya. Kadang kali keinginan belajar ada satu materi yang menarik. Saya akan harus mempelajarinya tanpa harus disuruh. Kan saya mendalami cukup mendiskusikan dengan diri sendiri bagaimana diterapkan di dalam diri saya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa kendala terbesar yang kamu hadapi dalam mengatur waktu belajar? Kendala terbesar saya tidak dari luar tapi dari diri sendiri, karena saya merasa tidak bisa memahami saya itu punya masalah kesehatan secara yang berarti ketergantungan saya berhalangan untuk selalu Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan dari kawan saya yang sudah disampaikan tadi, dan saya akan melanjutkan. Menurut analisis kamu sendiri, apa kira-kira faktor utama yang menyebabkan penurunan nilai? selain karena saya ini manajemen waktunya kurang baik, motivasi saya yang turun itu karena saya tidak pandai mengatur waktu dengan kontrol. Jenis bantuan atau dukungan apa yang kira-kira paling Anda butuhkan saat ini? Didengar. Didengar seperti apa? Kalau saya mau diskusi dengan orang-orang keluarga atau apa, saya ingin didengar. Saya pernah mendengar cerita mereka. Saya tidak butuh orang yang mengatur, saya ingin didengar. Karena saya merasa saya sudah terlalu banyak mendengar apa yang ada dalam hati saya, lalu saya tidak berani mengutarakannya. Ketika saya mengutarakannya, saya takut mengambil hal itu sepele. Dan itu yang saya pikir lebih baik saya cari orang yang bisa mendengar. Baik, di sini saya akan melanjutkan sesi wawancara dari rekan saya yang sebelumnya.
Nah, di sini pertanyaannya bagaimana hubunganmu dengan teman-teman sekelas atau lingkungan pertemanan di kampus? Kalau hubungan pertemanan saya dengan teman-teman baik, dan meski saya tidak punya teman dekat, tapi teman dekat saya cuma hanya satu, itu pun tidak terlalu dekat juga, jadi lumayan baik. Oke, baik. Nah, di sini apakah kamu merasa memiliki seseorang yang bisa diajak berdiskusi atau meminta bantuan ketika menghadapi kesulitan, baik akademik maupun non-akademik? Dengan orang yang bisa diajak untuk membantu secara akademik maupun non akademik itu tidak juga, karena saya meskipun punya teman dekat, tapi soal akademik saya tidak terlalu terbuka, atau saya lebih suka individu. Dan kalau misalnya masalah pribadi dan akademik, saya tidak terlalu terbuka untuk membicarakannya. Oke. Iya. Baik, saya akan memberikan sedikit solusi, karena tadi kan katanya kamu tidak bisa manajemen waktu dengan baik ya. Jadi di sini yang pertama, untuk solusi untuk masalah akademik itu kamu bisa membuat rencana belajar yang terstruktur. Contohnya kamu bisa menggunakan planner atau aplikasi seperti Google Calendar, Notion, atau To-Do List. Ya, dan selanjutnya kamu menggunakan teknik Pomodoro. Kamu harus belajar 25 menit, istirahat 5 menit, ulangi 4 kali, lalu istirahat panjang. Ini dapat melatih fokus kamu. Dan yang terakhir ada breakdown tugas besar. Kamu bisa ubah tugas makalah besar menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dikerjakan harian atau dianggap biasa saja bahwa kamu bisa kerjakan ini dah. Efek demotivasi pada mahasiswa sangat berpengaruh pada kualitas akademik dan kesehatan mental mereka. Mahasiswa yang demotivasi cenderung mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan tugas, kurang konsentrasi, dan penurunan minat dalam mengembangkan diri. Jika dibiarkan, demotivasi dapat menyebabkan stres berkepanjangan dan gangguan psikologis yang sangat serius. Nah, kami ada beberapa solusi untuk teman-teman yang mengalami demotivasi. Beberapa solusi yang pertama, memberikan waktu istirahat yang cukup dan menjaga keseimbangan antara kegiatan akademik dan realisasi. Yang kedua, menetapkan tujuan yang realistis dan terukur agar mahasiswa merasa pencapaian yang diraih dapat memberikan motivasi bertahap. Kemudian yang ketiga, mencari dan temukan atau aspek yang menarik dalam materi kuliah agar termotivasi atau meningkat. Kemudian yang keempat, mendorong komunikasi dengan orang terdekat seperti teman, keluarga, atau konselor untuk mendapatkan dukungan emosional dan solusi. Yang terakhir, menggunakan teknik manajemen waktu dan teknik belajar seperti Pomodoro untuk menjaga fokus menghindari kesulitan mental. Jadi, di sini kami akan menjelaskan teori yang kami gunakan dalam penelitian ini. Nah, teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik, Deci and Ryan pada tahun 1985. Nah, narasumber awalnya memiliki motivasi intrinsik tinggi, semangat kuliah di semester 1, namun tekanan eksternal, tuntutan orang tua yang tinggi sebagai anak tunggal, dan kurangnya dukungan sosial mengurangi motivasi tersebut. Ketidakterbukaan dan ketakutan terhadap penilaian orang lain menurunkan motivasi intrinsik dan menimbulkan stres terhadap mahasiswa. Yang kedua adalah teori stres akademik dan coping, Richard Lazarus dan Susan Volkamp. Tekanan tuntunan akademik dan masalah kesehatan fisik sebagai stresor utama yang belum diimbangi dengan coping yang efektif, sehingga menimbulkan kesalahan mental dan penurunan motivasi. Teori ketiga yang kami gunakan adalah teori self-efficacy dari Albert Bandura, yaitu menjelaskan bahwa penurunan motivasi juga dapat dijelaskan dengan rendahnya rasa percaya diri, di mana dalam kemampuan mengatasi tantangan akademik dan kesehatan yang memunculkan rasa takut serta kecemasan, di mana ia mengarah pada penghindaran tugas dan kurangnya usaha.
Baik, di sini kami akan memberikan sedikit kata-kata motivasi untuk teman-teman yang sedang mengalami demotivasi. Pendidikan adalah kunci untuk membuka kesuksesanmu. Jadi belajarlah dengan giat. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Jangan takut untuk mencoba, karena kesalahan adalah bagian dari proses belajarmu. Nah, rasa jenuh itu wajar, tapi jangan biarkan dia menghalangimu mencapai impian. Distraksi jenak lalu bangkit kembali dengan semangat yang baru. Jenuh adalah sinyal tubuh dan pikiranmu butuh penyegaran. Cari kegiatan yang menyenangkan dan kembali dengan energi yang positif. Ingat, setiap proses belajar yang sulit adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Bertahanlah, dan nanti kamu akan bangga pada dirimu sendiri. Jangan menyerah ketika menghadapi rintangan, karena itulah kesempatan untuk tumbuh. Kemudian belajar adalah investasi terbaik dalam diri Anda sendiri. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Raih ilmu sebanyak-banyaknya, karena ilmu adalah harta yang tak ternilai.